Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Silva dari UPBJJUT Palangkaraya dengan program studi kearsipan. Di sini saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang COVID-19. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan dan sindrom pernafasan akut parah. Penyakit virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini diketahui telah menyebar dan kemunculannya dimulai di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Penyakit jenis baru ini belum pernah diidentifikasi pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Jika SARS-CoV ditularkan dari kucing luwak ke manusia dan MERS-CoV dari unta dromedaris ke manusia, kini coronavirus COVID-19 yang dikenal beredar pada hewan yang belum menginfeksi manusia. Penyebaran besar awalnya terjadi di wilayah daratan Cina, yakni 80.735, disusul Korea Selatan 7.382 kasus, Italia 7.375 kasus, Iran sebanyak 6.566 kasus, dan kini di Indonesia kasus tersebut muncul juga. Sementara kasus kematian mencapai 3.825 orang. Masih didominasi terjadi di pusat epicentrum virus, yakni di kota Wuhan 3.007 orang, disusul oleh Italia 366 orang, Iran 194 orang, dan Korea 50 orang. Sementara angka penyembuhan pasien COVID-19 menunjukkan arah yang signifikan, yaitu 61.982 orang. Bahkan di Cina dilaporkan mulai pulih di seluruh wilayahnya. Jadi, bagaimana tanda-tanda umum jika terjangkit virus COVID-19? Yang secara kita ketahui, di antaranya infeksi termasuk gejala pernafasan, demam, batuk, sesak nafas, dan kesulitan bernafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Mendengar dari pengertian serta gejala yang ditimbulkan, lantas apakah dampak yang terjadi akibat COVID-19? Yang pertama, dapat kita lihat bahwa kerugian yang teramat besar adalah terenggutnya nyawa banyak orang. Yang kedua, terjadinya penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020. Ketiga, terjadinya penurunan impor pada triwulan 1. Keempat, terjadinya inflasi. Yang kelima, terjadinya pembatalan penerbangan. Yang keenam, telah terjadi penurunan penempatan atau okupansi. Sektor lain yang tidak kalah penting adalah sektor pendidikan. Yang kita ketahui, sejak pandemi terjadi, maka pendidikan secara tatap muka harus dihentikan. Maka keputusan pemerintah meliburkan sekolah menyebabkan stagnasi di dunia pendidikan hingga diambil kebijakan belajar di rumah. Solusi yang diambil ini ternyata juga tidak lepas dari masalah, mulai dari sarana, biaya pembelian paket internet, penguasaan teknologi yang masih rendah, jaringan internet yang sering tidak stabil, dan masih banyak masalah lainnya. Lantas, apakah hal tersebut tidak ada jalan keluarnya? Maka dari itu ada beberapa tindakan-tindakan efektif
yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Yang kedua, mengurangi kontak dengan orang yang sakit. Yang ketiga, melakukan etika ketika batuk dan menggunakan masker. Yang keempat, memasak daging dan telur hingga matang. Dan yang kelima, menjaga daya tahan tubuh. Dan yang keenam, menerapkan social distancing. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai gagasan COVID-19 ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.